Malam ini saya pengen sharing aja nih. Sharing kisah-kisah tentang orang yang dibela sama Allah. Kisah-kisah orang yang dibela sama Allah. Pernah nggak dibela sama Allah? Pernah nggak dibela sama mantan? Pas lagi reunian jalan nih, ketemuan sama teman-teman. Ada dia di situ. Terus ada yang iseng sama kita atau ada yang baper sama kita, dia belain. Lu nggak usah gitu, dia nggak seburuk yang lo sangka. Pernah nggak dibela sama seseorang yang kita pernah sayang? Yang ada di tikung ya. Ini yang ngebelain kita tuh bukan manusia. Dibelain sama orang tua pasti. Dibelain sama guru kadang. Tergantung kita kan ya. Kalau kita baik ya dibelain. Dibelain sama teman, oke, itu karena emang satu komunitas, satu main, satu geng, oke lah. Tapi sekarang yang ngebelain kita Allah, pemilik alam semesta. Yang kalau Allah udah ngebelain kita, tiba-tiba kita jadi selebgram langit. Diposting sama Allah di Instagram langit. Ada tuh hadis postingan gimana Allah nge-mention kita di antara para malaikat. Gimana cara Allah nge-mention? Allah kalau cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan bilang kepada malaikat Jibril, Jibril, aku cinta sama Fulan bin Fulan. Pakai @nya, underscore. Bukan yang akun fake ya, yang beneran. Aku cinta kepada @Fulan underscore bin Fulan. Maka cintailah dia. Akhirnya Jibril langsung nge-like, langsung nge-follow orang itu. Setelah Jibril nge-follow, dia akan nge-repost. Nge-repost berita dari postingan Allah tadi kepada malaikat-malaikat lain. Dia repost, dia bikin grup di Instagramnya atau grup di WA-nya, broadcast. Apa broadcastnya? Malaikat-malaikat, Allah cinta kepada @Fulan underscore bin Fulan. Aku juga mencintainya, maka cintailah dia. Tiba-tiba semua malaikat nge-following dia. Followersnya nambahnya, statistiknya tuh naik drastis. Yang tadinya cuma 1.000-2.000 sekarang 1,3 juta. Baru juga segitu. Di follow sama para malaikat. Kalau yang nge-follownya manusia, biasa. Yang luar biasa, yang follow itu adalah istri. Jadi nggak usah banyak-banyak sampai 1,3 juta. Kalau nggak ada istri satu pun buat apa ya? Mending follower 1 istri. Instagram sepi, nggak ada postingan. Karena postingan semua rahasia. Ya. Kalau ada postingan yang masih bisa dipublish, berarti statusnya masih sendiri. Begitu berdua, semua jadi di-lock, nggak bisa masuk lagi karena sudah harus disensor. Nggak ngerti ya? Nikah dulu. Malaikat nge-following dia tuh, tiba-tiba jadi selebgram langit. Udah gitu malaikat juga semuanya pada nge-repost, masing-masing nge-repost kepada siapa? Kepada makhluk yang berada dalam tanggungan atau kerjaan malaikat. Malaikat di laut akan bilang kepada semua ikan, sesungguhnya Allah mencintai Fulan underscore bin Fulan. Jibril juga mencintainya, malaikat juga mencintainya, maka cintailah dia. Sehingga tiba-tiba seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali jin ataupun syaitan, semuanya akan nge-follow dia dan mendoakan dia dengan doa-doa yang baik. Bahasa sosmednya semuanya bakalan nge-like. Ini orang yang dibela sama Allah. Nah, pengen gak teman-teman jadi orang yang dibela sama Allah? Dibela sama teman kan kita merasa bahagia banget ya. Oh ternyata dia bela gua gitu. Gimana yang ngebelanya? Allah. Ketika kita punya masalah sama seseorang, Allah yang akan ngedukung kita. Kata Allah, aku sama dia deh, gak sama kamu. Kita datang ke calon mertua. Kita bilang, Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya pengen menyampaikan niat baik. Oh ya, ada apa dek? Saya pengen menyempurnakan agama. Gimana? Saya pengen nikah. Oh bagus itu dek. Dengan anak bapak. Nah itu kurang bagus dek. Ditolak nih mentah-mentah. Allah yang akan bela kita. Pulang. Ya Allah,
dia nolak saya. Engkau maha melihat, engkau maha mengetahui. Bolak-balikanlah hatinya. Malam mimpi. Mimpi mau jatuh ke dalam jurang, tiba-tiba ada tangan yang narik dia pas ngelihat wajah kita. Saya lagi senyum gitu. Masya Allah, berarti dia yang menyelamatkan saya nanti di akhirat. Pagi-pagi kepoin, mana nih anak yang kemarin datang, cari. Akhirnya calon mertua sendiri yang datang ngelamar kita, bayangin. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sama, saya juga belum. Bisa nggak kayak gitu tuh? Ternyata ada orang yang kayak gitu. Allah yang menikahkan dia, bukan mertuanya. Dan mertuanya masih bingung, tapi Allah sudah mantap. Siapa yang kayak gitu? Ali dengan Fatimah. Sebelum Nabi menikahkan Ali dengan Fatimah, Allah sudah menikahkan Ali dengan Fatimah di langit. Itu kata Nabi. Wahai Ali, berbahagialah sebelum aku nikahkan engkau, sesungguhnya Allah dan Allah sudah menikahkan kamu dan Fatimah di langit. Jadi walaupun calon mertua masih bilang enggak, Allah udah bilang iya. Akhirnya enggak ada yang bisa bilang mengatakan tidak. Kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Enggak mungkin meleset. Kalau kita baca cerita gimana Ali sama Fatimah, nih sharing cerita pertama. Ali itu sebetulnya ada hati sama Fatimah. Udah lama nih dikecengin nih Fatimah. Dari sejak kecil udah bareng kan. Main bareng, petak umpet bareng. Pokoknya masak-masakan bareng. Kalau anak kecil zaman dulu kan main jadi suami istri, bapak ibu gitu ya. Naik motor-motoran berdua. Padahal adik kakak atau sepupuan. Fatimah sama Ali itu sepupuan. Dari kecil juga Ali udah ngecengin Fatimah. Cuman kan Ali orang yang terhormat. Setelah dia balik, Fatimah udah balik, udah gak mau lagi ngeliat-liat. Kalau waktu kecil biasalah anak kecil juga main, Fatimah, Ali gitu. Akhirnya pas udah usia remaja, Ali mulai makin yakin, makin tertarik sama Fatimah. Cuman gak pede. Siapalah saya, kata Ali. Cuman anak orang miskin yang numpang tinggal di rumah Fatimah. Kan Ali dari kecil tinggalnya di rumah Fatimah, di rumah Khadijah. Sedangkan Khadijah orang kaya. Soalnya Abu Thalib itu miskin, anaknya banyak. Saking banyaknya gak sanggup ngurus, yang paling kecil dikasih kepada Rasul dan Khadijah disuruh rawat. Siapalah saya, kata Ali. Saya cuma numpang di rumah Fatimah, gak selevel lah. Jadi saya gak mau berandai-andai, walaupun hati gak bisa bohong kan. Pengen sih tapi gak berani difikirkan. Saya nggak berani berandai-andai. Kata teman-teman yang segeng sama Ali tuh, yang suka main sama Ali, udah Ali coba dulu, siapa tahu berhasil. Kan kalau kita belum coba belum tahu. Udahlah nggak usah bahas yang kayak gitu lagi, jadi baper. Kalau bahasa kita mah ya. Lagi mikir Fatimah pengen datang, lagi nabung, lagi usaha gitu biar bisa bayar mahar. Tiba-tiba dapat berita yang bikin hati langsung yang bikin Ali langsung patah hati gitu. Baper berat. Apa beritanya? Abu Bakar datang melamar Fatimah. Ini berat nih saingannya. Abu Bakar. Udah Isya? Insya Allah nanti kita lanjutkan cerita ini setelah sholat Isya. Kita Isya dulu deh. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman tadi kita sampai di mana? Oh, pernikahan antara Ali sama Fatimah. Judul kajian kita malam ini, orang-orang yang dibela sama Allah. Kisah orang-orang yang dibela sama Allah. Dan kita pengen belajar gimana caranya kita bisa jadi salah satu di antara orang itu. Yang kalau kita lagi punya masalah sama teman, dibela. Yang kalau kita ditolak, Allah yang membela. Bentuk pembelaan Allah, tiba-tiba Allah membolak-balikan hati orang itu. Dan buat Allah membolak-balikan hati itu lebih ringan dari kita membolak-balikan telapak tangan. Ada yang susah bolak-balik telapak tangan? Duh susah gak ada kan ya? Gampang banget kan? Segampang itulah, bahkan lebih dari itu buat Allah untuk yuqallibul qulub, membolak-balikan hati. Buat teman-teman ya yang di sebelah selatan masjid, mohon bersabar, jangan memaksa masuk supaya semuanya nyaman. Kan ayatnya berlapang-lapanglah dalam majelis. Jadi berikan tempat untuk orang yang sudah masuk duluan. Mudah-mudahan yang di luar dapat pahala lebih. Karena
bersusah payah untuk datang dan ternyata jauh di mata, enggak, blunder. Aneh. Oke, lanjut. Lupa Buat Allah membolak-balikan hati itu lebih gampang dari kita ngebolak-balikin tangan kita. Gampang banget nih. Jadi nggak ada yang di mata Allah atau dalam persepsi Allah ada hati yang kayaknya nih susah banget nih dibolak-balik. Jadi kamu mending nggak usah ke situ lagi deh. Saya juga kewalahan ngebolak-balik hati dia. Enggak, mudah. Terus kenapa ada yang dibiarkan, ada yang dibalikan hatinya? Karena ada yang pantas, ada yang tidak pantas. Jika kita sudah punya kepantasan, Allah akan balikan hati kita kepada kebaikan. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Hafal doa itu? Nanti cari di YouTube lah ya. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada amal soleh dan jadikan rasa cinta itu indah di dalam hati kami. Jadikan kami benci kepada dosa dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah bolak-balikan. Gitu juga dengan hati calon mertua. Gimana pun dia ngeblok, nggak boleh masuk lah, gerbangnya digembok segala macam. Cuma gerbang. Mau 1000 lapis gerbang, kalau hatinya dibalikin, hilang semuanya tuh. Gampang banget kan? Buktinya malam ini nih. Allah membolak-balikan hati kita yang tadinya punya macam-macam rencana pada malam minggu, akhirnya Allah balikan hatinya, udah ke Masjid Agung aja deh. Bukan karena saya, bukan karena pemuda hijrah, bukan karena teman-teman panitia, tapi karena Allah mengikat hati kita, mengarahkan hati kita untuk bisa datang ke masjid. Sehingga ribuan anak muda tiba-tiba memakmurkan dan meramaikan majelis ilmu. Kalau di ribuan orang aja bisa Allah bolak-balikan hatinya, apalagi cuma satu orang. Ya, ada berapa ribu sekarang? 15.000? Lebih nih Masjid Agung ini daya tampungnya berapa? 10.000 ya? Sampai keluar. Berarti sekitar 20.000. Ini benar-benar sesuai dengan yang dulu banget saya harapin 2 tahun yang lalu bisa ngalahin Tomorrowland. Minimal DWP lah ya. Bisa ngalahin DWP atau kalau bisa Tomorrowland. Saya pernah kemarin tuh acara taklim di Pekanbaru, Anur. Yang datang sekitar 25.000 anak muda di depan masjid penuh. Malam yang sama ada acara juga di mall. Tapi acaranya sepi. Yang taklimnya ramai. Masya Allah. Habis itu baru ke mall. Tetap aja sama-sama rame. Intinya teman-teman mudah buat Allah. Sama kayak Allah membolak-balikan hati Nabi Muhammad. Mertuanya Ali bin Abi Thalib. Padahal udah yang datang itu kurang keren apa coba? Abu Bakar. Secara fisik terkenal Abu Bakar itu orangnya putih. Nggak terlalu gemuk jadi badannya tuh bagus. Terus orangnya dermawan. Akhlaknya paling mulia. Dan gak pernah syirik sejak zaman jahiliyah. Di antara sahabat Nabi yang gak pernah melakukan dosa syirik sejak zaman jahiliyah, Ali dan Abu Bakar. Malah Abu Bakar tuh waktu kecil pernah diajak sama ayahnya untuk nyembah patung. Begitu ayahnya selesai ibadah nyembah patung pergi, itu patung diludahin sama Abu Bakar. Dilemparin kotoran sama Abu Bakar. Apa sih lo patung doang masa disembahin? Kalau lo bisa balas gua coba lo balas, dilemparin. Ternyata gak balas. Dari kecil juga Abu Bakar itu udah gak pernah syirik. Orang yang sangat terjaga hanif. Dan julukannya juga sama dengan julukan Nabi Ibrahim, Siddiq. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim Siddiq, Abu Bakar Siddiq, sama nih. Bahkan Nabi sering membandingkan Abu Bakar sama Ibrahim. Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim. Engkau wahai Umar seperti Musa. Ya iyalah Umar ya. Musa kan gak sengaja Noel orang langsung meninggal kan ya. Ngelihat Bani Israel agak ramai gitu lagi mau gelut sama orang Kipti. Karena Musa kasihan kepada Bani Israel yang lemah, akhirnya dia cuma ditakol dikit lah si orang Kipti ini teh. Apaan sih lo? Meninggal. Belum diginiin baru gini doang coba.
Jadi kalau dulu ada ultimate fight, kayaknya Musa tuh juara bertahan tuh. Nah kalau di zaman Nabi, orang kayak Musa, Umar. Jawara, Quraisy. Kalau ada yang macam-macam sama Umar, lu berani sama gua. Nih lu lihat nih. Gak ada yang berani sama Umar. Kalau lo pengen istri lo jadi janda, anak lo jadi yatim, lo tunggu gua di belakang gedung itu. Gedung, bukit. Gak ada gedung dulu teh. Gak ada yang berani nungguin Umar. Lancar aja tuh hijrahnya. Artinya Abu Bakar tuh sering dibandingkan kayak Ibrahim. Terus dengan Nabi akrab banget tuh Abu Bakar. Jadi kayak soulmate-an berdua tuh. Belum dapat risalah Islam juga, Nabi itu kalau jalan sama Abu Bakar jalan yuk kemana? Ngopi, kalau bahasa kita teh. Ngopi sama Abu Bakar berdua. Dari zaman sebelum Islam juga Nabi itu dalam tanda petik udah sering ngopinya sama Abu Bakar. Coba enak gak nolak teman ngopi kita? Agak susah kan dia ngajak kemana? Gak enak kan nolaknya, yaudah gue datang gitu. Ali ngerasa, nih yang datang nih saingan berat nih. Pernah bersaing dengan orang kayak gini? Pernah, cuman sering kalah. Gak ada saingan juga masih ditolak ya, apalagi ada saingan. Nah itu mah saya banget, bukan teman-teman. Udah biasa ditolak, pada akhirnya diterima juga. Karena saya gak mau menyerah. Datang Abu Bakar, mau ngelamar Fatimah. Ali pas tahu berita itu, ya udahlah berarti pupus harapan. Hashtagnya berhenti aja. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Tidak lama kemudian setelah Abu Bakar lama di rumah Nabi terus pulang, Ali merhatiin wajah Abu Bakar, nih wajah diterima atau wajah ditolak nih. Ternyata dapat kabar Abu Bakar ditolak sama Nabi. Yes, kata Ali. Abu Bakar ditolak sama Nabi. Cuman sisi lain, Ali makin gak pede. Kalau Abu Bakar aja ditolak, siapa saya? Bahkan lebih ditolak lagi. Jangan-jangan belum sampai di pintu juga, udah Ali pulang aja deh. Abu Bakar aja ditolak. Yang kurang apa coba? Akhlak luar biasa, agama terbaik, bahkan umat Islam paling baik imannya tuh dan amal solehnya Abu Bakar. Gak ada tandingan lah. Mau ngelihat surganya di akhirat. Orang kaya di dunia dan kaya di akhirat tuh Abu Bakar tuh. Ada orang yang di dunia miskin, di akhirat kaya. Di akhirat miskin, di dunia kaya. Kalau Abu Bakar, dunia akhirat kaya. Surganya Abu Bakar tuh dikelilingin sama Jibril. Jadi Jibril lagi pengen ngukur surganya Abu Bakar. Terbang setahun. Udah setahun terbang itu baru di pinggirnya surga Abu Bakar. Belum sampai ke tengah. Padahal Jibril itu kecepatannya lebih tinggi daripada kecepatan cahaya. Bayangin, udah setahun perjalanan cahaya baru di pinggir surganya Abu Bakar. Belum juga masuk, belum sampai ke alun-alunnya surga Abu Bakar. Baru juga perbatasan coba. Kurang apa Abu Bakar? Ditolak sama Nabi. Duh, makin gak pede, kata Ali. Cuma gak pakai, bukan orang Sunda soalnya. Gak lama kemudian datang lagi. Cowok keren, jawara Mekah, Umar datang. Assalamualaikum. Suaranya agak-agak gitulah. Walaupun susah nirunya, cempreng soalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam kata Nabi datang. Pas diintip sama Ali, tanya-tanya ke teman-temannya, ada berita apa nih trending topik. Ternyata trending topik di Twitter, Umar melamar Fatimah. Wah rame lagi viral di mana-mana. Makin, saingannya berat-berat gini gak ada yang di bawah saya gitu yang datang, biar saya agak-agak pede gitu. Ternyata Umar pulang juga ditolak lagi sama Nabi. Ali yes tapi tuh gimana ya kalau Umar aja ditolak yang paling kuat bisa menjaga Fatimah banget kan. Kalau ada apa-apa Fatimah tenang aja ada gua. Naik motor berdua sama Umar gitu kan zaman kita mah ya. Sengaja gak bawa jas hujan. Kalau udah hujan buka baju kasih ke ceweknya. Gak pakai baju memotoran. Cowok banget lah itu mah ya. Pulang-pulang sampai ke rumah minum antangin. Umar tuh jawarannya. Nabi kan pasti tenang banget ngasih anak ke orang kayak Umar. Keluar dia singa, di dalam dia kucing Anggora. Maksudnya apa? Dia tuh gak pernah kasar sama istrinya. Walaupun dia keras kepada musuhnya. Kalau dimarahin istrinya, diem aja. Udah selesai dimarahin, udah. Ya udah pergi. Nyari teman. Mau curhat habis dimarahin istri. Pergi ke rumah Nabi. Pas di depan rumah Nabi kedengaran dari dalam, Nabi juga lagi dimarahin istrinya. Nabi juga diam aja.
Ini teladan orang-orang soleh. Jadi yang keren tuh bukan yang gampang marahin istri, tapi yang gampang dimarahin istri. Setuju yang di atas? Cowok keren itu bukan yang gampang marahin istri, tapi yang gampang dimarahin istri. Bah, ya mah. Di dalam rumah tuh, ya mah, ya mah. Di luar, apa lo? Itu cowok keren tuh. Pas Nabi keluar, ada Umar. Ya Rasulullah, Umar gak mau ngebahas, gak mau komen lah. Daripada komentar di blog kan. Diam aja deh gitu. Udah selesai jalan sama Umar. Umar nanya, ya Rasul saya tadi habis dimarahin istri. Mau ngajak Rasul ngopi, curhat, Nabi juga lagi dimarahin. Kata Nabi, bagaimanapun dialah yang mengurus rumah, dia yang mengurus aku, keluargaku. Nabi nyebutin kebaikan-kebaikan istri. Gak mau nyebutin, dasar emang perempuan emang kayak gitu ya. Saya tuh Nabi loh, masa Nabi dimarahin, kamu paham gak sih perasaan aku? Gitu. Enggak, Nabi gak ngomong kayak gitu. Nabi cuma membicarakan kebaikan istrinya. Umar yang datang ditolak. Akhirnya Ali udahlah, mau kayak gini mah kayaknya udah gak mungkin deh. Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, berarti ada standar di atas mereka berdua. Yang kaya raya ditolak, yang paling eksis berpengaruh, jawara ditolak. Nah saya gak punya dua-duanya. Masih kecil soalnya, nanti kalau dia udah dewasa, Ali emang jawara juga tuh. Malah gladiatornya Nabi kan. Ketika orang gak berani menantang seorang musuh, Ali yang berani. Saya Rasulullah, Ali itu. Akhirnya Ali diam-diam aja, udah gak mau ngebahas lagi tentang Fatimah. Udah aja tutup bab tentang Fatimah. Sekarang yang lain aja deh. Tapi teman-temannya ngegojlokin terus. Ali. Kalau bahasa kita jomblo gitu. Dibully terus. Ustadz posting bully. Teman ngomong gak bully. Pokoknya bully nasional aja. Karena dibully-bully terus, akhirnya Ali memberanikan diri. Ya udah datang deh bertamu. Pokoknya malam ini diterima, ditolak, walaupun kemungkinan besar ditolak, saya harus datang dulu nih sama Nabi. Beraniin diri, gak usah majang mikir, datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ali masuk. Nabi kan senang banget sama Ali ya, kesayangan Nabi banget lah pokoknya Ali itu. Duduk, ada apa Ali? Enggak, cuma pengen silaturahim. Nggak ngomong apa-apa coba. Cuma pengen silaturahim. Nabi sehat, mau diambil air hangat, pokoknya gitu-gitu aja. Ali ada apa? Enggak ada apa-apa ya Rasulullah, cuma kangen aja pengen duduk sama Nabi. Kayak gitu aja terus. Lama-lama Nabi kan paham dan Allah yang kasih wahyu. Ali, kamu gimana sama Fatimah? Langsung Fatimah. Kebayang gak sih perasaan kita tuh sama orang yang kita kayak udah ngeklik banget, udah habis-habisan, pokoknya kalau gak dia saya mending gak usah nikah deh, gitu ya. Kalau gak dia mending saya jomblo aja seumur hidup. Kalau gak dia mending saya bunuh diri aja. Udah gitu bunuh dirinya gak mati lagi kesangkut di tiang listrik. Ali itu udah hatinya tuh udah kena banget sama Fatimah dan itu karena Allah yang mengikat hati mereka berdua. Pas Nabi bilang gitu, Ali langsung curhat. Ya Rasul, ya saya pengen, tapi saya nggak punya apa-apa. Kata Rasul, kamu punya apa? Saya di rumah tuh cuma punya 3 barang, 1 pedang, 1 onta, 1 baju besi. Gak punya emas, gak punya apapun. Kata Nabi, kalau pedang kamu butuh untuk berperang. Onta kamu butuh untuk mengangkut air. Ya udah deh baju besi aja, bawa ke sini baju besinya untuk jadi mahar buat Fatimah. Beneran Rasul baju besi? Itu bajunya besi loh Rasulullah, bukan yang tangan kayak gitu apa cincin. Gak apa-apa kata Rasulullah. Keluar Ali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang pada heboh, langsung muncul lagi trending topik hashtag Ali diterima. Coba. Kata Nabi, wahai Ali, bergembiralah, berbahagialah. Sesungguhnya sebelum aku menerima kamu, Allah sudah menikahkan kamu dengan Fatimah di langit. Ini orang yang dibela sama Allah. Apa rahasianya? Oke, cerita kedua. Orang yang dibela sama Allah, namanya Hafsah. Siapa Hafsah? Anaknya Umar. Hafsah itu artinya singa betina. Jadi bapaknya singa jantan, anaknya singa betina, sama-sama luar biasa nih. Hafsah istri Nabi, salah satu di antara istri Nabi yang soleha. Suatu hari, nggak tahu gimana ceritanya, ada masalah antara Nabi dengan Hafsah. Ini nggak dibahas di dalam teks hadis apa masalahnya dan kita nggak usah kepo ya. Pokoknya ada masalah aja antara Nabi dengan Hafsah, sehingga Nabi terpaksa menceraikan Hafsah. Diceraikan Hafsah secara baik-baik, lalu Hafsah
disuruh kembali, diantar kembali ke rumah orang tuanya kepada Umar bin Khattab. Baru aja Nabi pulang, Allah mengutus Jibril. Jibril datangin Muhammad. Jibril turun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, rujuklah Hafsah. Sesungguhnya Hafsah adalah istrimu di dunia dan istrimu di surga. Coba bayangin. Nabi nih yang menceraikan Hafsah, tapi Allah dan Jibril ngebelain Hafsah. Berarti Allah ngebelain banget nih cewek. Cewek gimana sih kok dibelain banget sama Allah, begitu suaminya emosi, tiba-tiba gak sengaja ngomongin, ya udah kita jalan sendiri-sendiri aja. Allah yang ngasih pertolongan, Allah yang ngebelain si cewek ini. Sehingga Allah mengutus Jibril, langsung turun Jibril buru-buru kepada Nabi Muhammad sebelum masa iddah Hafsah selesai. Lalu Jibril mengatakan, rujuklah Hafsah, sesungguhnya dia istrimu di dunia dan istrimu di surga. Akhirnya Nabi pun merujuk Hafsah. Apakah Hafsah marah-marah kepada Nabi Muhammad? Enggak. Apakah Hafsah mengutus Umar? Kan ayah tuh jawara, udah datengin dong Rasulullah tuh mau carain saya enak aja. Enggak mengandalkan makhluk sama sekali. Hafsah cuma gini, ya Allah, saya yang salah bukan Rasulullah. Tapi saya tidak bisa hidup tanpa Rasulullah. Dia adalah cinta sejati saya. Allah langsung, ya benar Hafsah, udah gua turunin sih. Jibril turun. Jibril turun nih coba. Ya Rasulullah, rujuk Hafsah, dirujuk. Apa rahasia orang cewek sekeren Hafsah sampai dibelain dari langit ketika dia bercerai sama suaminya? Kisah yang ketiga. Cewek juga dibelain sama Allah sampai turun ayat. Kalau tadi dua cerita tidak turun ayat, cuman ilham atau wahyu dalam bentuk isyarat. Kalau sekarang sampai turun ayat loh. Yang ada di dalam surat Curhat. Teman-teman tahu surat Curhat? Surat Al-Mujadalah. Kan terjemahan dari Mujadalah curhat kan ya? Jadi kalau kita pengen lihat curhat itu juga ada di dalam Al-Quran. Bahkan jadi nama surat Curhat. Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Siapa yang dikisahkan di dalam surat itu? Coba teman-teman buka surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat 1. Yang punya aplikasi Al-Quran di handphonenya, coba buka surat 58 ayat 1, Al-Mujadalah. Kita lihat nih, gimana Allah ngebelain seorang cewek yang disebut di dalam ayat itu. Saya bacain ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan yang meminta nasihatmu tentang suaminya. Dan dia curhat kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Siapa cewek ini? Namanya Khawlah bintu Sa'labah. Namanya Khawlah. Catat tuh. Biar kita kalau ngegosip, gosipnya tentang sahabat. Siapa istri Nabi ini gosip ya? Tapi gosip yang benar. Siapa istri Nabi yang pintar masak? Jarang dengar kan? Istri Nabi yang pintar masak namanya Zainab. Ummu Salamah. Istri Nabi yang pintar masak namanya Ummu Salamah. Kalau di zaman kita mah jadi Ummu Salamah Cake, punya brand.
Pokoknya kalau Ummu Salamah udah masak, Nabi itu senang banget. Masakan kesukaan Nabi itu dimasakin sama Ummu Salamah. Nah sekarang kita ngebahas cewek lain nih yang dibela sama Allah. Pas dia lagi ada masalah dengan suaminya, namanya Khawlah bintu Sa'labah. Apa yang terjadi? Khawlah tuh diuji dengan punya suami pemarah. Orangnya tuh gampang bete, gampang marah-marah. Pokoknya kalau udah jalan sama suaminya, di jalan dia marah-marah aja. Sama supir angkot marah, sama motor marah, marah aja kerjaannya. Dasarnya orang gak bisa nyetir, dasarnya angkot, dasar. Kerjaannya marah-marah. Dan kalau istrinya salah dikit, dimarahin sama suaminya. Sampai suatu saat, saking suaminya ini udah marah dan emosi banget, suaminya pun menzihar Khawlah. Apa menzihar? Menzihar itu menyebutkan istri seolah-olah jadi ibu sehingga dia menjadi haram buat suaminya, kayak ditalak 3 gitu. Kamu buat saya seperti ibu saya, berarti udah nggak bisa lagi jadi suami istri, udah jadi kayak ibu dan anak. Itu tradisi Arab jahiliyah. Nah gara-gara dia dizihar sama suaminya, dia kan bingung. Terus kalau saya udah digituin, apakah saya masih boleh serumah sama suami saya? Masih boleh tidur bareng dengan suami saya? Kan bingung nih. Minta nasihat dan fatwa kepada kiainya. Waktu itu adalah Rasulullah SAW. Datang nih Khawlah ke Nabi dalam wajah yang sedih. Baru dizihar, ditalak 3 sama suaminya, dia datang, ya Rasulullah. Apa hukum seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Artinya udah gak halal lagi. Nabi mengatakan kalau gitu engkau wahai Khawlah sudah cerai dengan suamimu. Udah gak bisa lagi bareng. Bersabar wahai Khawlah. Akhirnya Khawlah pun pulang dalam keadaan sedih. Dia curhat kepada Allah. Ya Allah, memang suami saya itu banyak salahnya. Memang suami saya itu pemarah. Tetapi dialah cinta pertama saya. Coba, ketulusan cinta cewek. Dialah cinta pertama saya. Dan dia gimana bisa hidup? Siapa yang akan ngerawat dia? Kalau dia menceraikan saya, selama ini yang ngerawat dia cuma saya. Ya Allah, bagaimana ini? Watashtaki ilallah. Minta nasihat kepada manusia, tapi curhat kepada Allah. Itu ayatnya tuh. Tujadi luka watashtaki ilallah. Dia minta fatwanya kepada kamu Muhammad, tapi curhatnya kepada Allah. Jangan terlalu sering curhat kepada manusia. Bahaya. Apalagi dua-duanya masih jomblo. Kita curhat ke teman kita, gue lagi kecengin cewek nih. Kayaknya soleha banget, hafal juz 30. Oh gitu? Ya. Anak mana? Ya sekampus sama kita, namanya si Fulan dan seterusnya disebutin, identitasnya, CV-nya udah lengkap. Ternyata dia duluan yang maju. Ditikung di tengah jalan, kan itu berat banget ya. Gara-gara apa? Kok dia tahu tentang cewek itu? Gara-gara curhat kita. Allah tidak pernah menikung hambanya. Hamba sesama hamba saling menikung. Muncullah adegan nanti datang di acara wedding mantan. Udah gitu nyanyi kayak gitu yang baper-baperan gitu ya. Nangis berjamaah. Ini karena sering curhat kepada manusia. Manusia juga kadang-kadang nyebelin. Kita curhatnya sedikit baru opening, dia udah balas curhat lebih banyak lagi. Gua habis diputusin, caranya gak enak lagi tuh. Gimana gak enak? Dia cuma ngomong gini, kita jadi adik kakak aja ya. Kan berat banget buat gua. Oh gitu, lu masih mending, gua lebih parah dari itu. Cerita dia tuh, akhirnya dia yang curhat sama kita. Itu ke manusia. Kalau ke Allah nggak gitu. Allah Maha Sami'un, Maha mendengar. Arti Sami'un itu nggak pernah lelah mendengar. Itu arti Sami. Nggak pernah lelah mendengar. Kita curhat semalam suntuk juga, Allah tetap sayang sama kita. Udah ya, kelamaan curhat kamu, yang lain hamba-hambaku masih banyak tuh. Nggak ada kayak gitu. Makin kita lama curhat sama Allah, makin Allah sayang sama kita. Makin kita lama curhat kepada manusia, makin dia sebel sama kita. Bayangin kita telepon teman kita. Baru juga 10 menit, maaf ya udah lowbat. Maaf ya gue harus ngangkat jemuran. Maaf ya dan seterusnya. Manusia, tapi Allah Sami'un, Maha mendengar. Arti Maha mendengar ini, Allah tuh gak pernah bosan ngedengerin curhat hambanya. Jadi bukan hanya dia ambil dari angle Allah Maha mendengar segala ucapan kita, bukan cuma itu angle-nya. Ambil angle-angle yang motivasi. Ternyata Allah itu gak pernah bosan, gak pernah capek ngedengerin curhat kita. Jadi kalau kita pengen curhat yang panjang, yang gak akan pernah dicuekin. Kadang-kadang kita curhat lewat telepon ke teman kita, di loudspeaker dia ngapain gitu ya. Kok gak ada suara dia, kok diam-diam aja. Kamu dengar kan? Dari jauh dia langsung lari, iya dengar, terus pergi lagi. Kita ngomong sendiri, teleponnya ditaruh di atas bantal, dia pergi.
Itu manusia, Allah enggak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita tanya ke Allah pengen curhat, Allah bukan menjauh. Apa-apa, sini, dekat. Allah malah mendekat pada kita. Apa? Wahai hambaku ada apa? Kalau teman kita menjauh, kalau Allah mendekat coba. Sami'un qaribun. Orangnya tuh qarib. Kalau bahasa kita karib, akrab orangnya. Bukan orangnya, zatnya. Allah itu zatnya akrab. Asik gitu. Nggak bakalan nyebelin. Allah gitu banget sih, saya udah capek-capek curhat semalaman ternyata nggak didengar. Nggak, sami'un. Curhat ke Allah. Begitu Khawlah curhat ke Allah, akhirnya Allah turunkan ayat ini. Sesungguhnya Allah sudah mendengar dan melihat percakapan kalian berdua. Maka sesungguhnya zihar itu perbuatan dosa. Maka tetapi bisa untuk dianulir. Gimana menganulir zihar? Nanti dijelasin di ayat-ayat berikutnya. Allah marahin suaminya. Allah menasehati Rasulullah. Sehingga akhirnya Rasulullah memanggil kembali. Khawlah kesini dong. Datang Khawlah, ada apa ya Rasulullah? Allah telah mendengar percakapan kita wahai Khawlah. Allah mendengar percakapan Rasul dengan Khawlah. Dan disebutin percakapannya. Sehingga kemudian Allah mengatakan sesungguhnya perbuatan zihar itu adalah dosa besar. Dimarahin tuh suaminya sama Allah. Allah sendiri yang marahin suaminya. Gimana kok ada cewek yang dibela banget sama Allah sampai suaminya dimarahin Allah ketika menyakiti dia. Ini seseorang yang luar biasa, sesuatu banget nih. Bisa nggak kita jadi cewek-cewek yang seperti Khawlah di zaman now? Ya. Bisa nggak tuh? Dibelain sama Allah. Begitu kita ada masalah sama teman kita, dia menghina kita, mencela kita, Allah yang ngebelain kita. Mungkin gak akan turun wahyu lagi karena wahyu sudah terputus sejak Rasulullah wafat. Tapi Allah punya banyak cara membela hambanya, bukan cuma dengan wahyu.